Bisa jadi TikTok kedepannya bakal berubah. Gatel nih, pengen sedikit komen soal ini. Jadi, menurut Menteri Koperasi dan UKM, TikTok itu monopoli dengan fungsinya sebagai sosial media dan sekaligus e-commerce. Dan ini seolah ada kaitannya juga dengan toko-toko offline menjadi sepi dan banyak yang tutup. Lalu ada juga kekhawatiran yang namanya Project S yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Kalau ini benar disetujui dan terjadi, ya bisa jadi TikTok kedepannya punya dua aplikasi yang terpisah. Satu, TikTok sebagai sosial media seperti pada awalnya TikTok itu ada. Satu lagi, TikTok sebagai platform penjualan atau sebut aja TikTok Shop. Pertanyaannya, kenapa pas TikTok jadi ada hal yang kayak begini? Sosmed lain kan juga udah ada fitur penjualan di dalamnya. Facebook dengan Facebook Marketplace dan Instagram dengan Instagram Shoppingnya. Yang mau saya bahas bukan soal TikTok dimasalahin dan FB atau IG enggak ya. Tapi perlu nggak ya TikTok atau sosmed lain dipisahin seperti itu? Atau bijak nggak sih? Kalau memang secara aturan resmi harus pisah ya mungkin memang harus dipisah. Tapi kalau karena hal-hal seperti toko offline sepi dan banyak pedagang yang jadi turun pendapatannya itu kan hal yang lain. Mungkin memang benar ada pedagang offline yang jadi sepi karena pergeseran pola belanja dari offline ke online. Tapi di satu sisi banyak bermunculan pribadi-pribadi yang malah jadi meningkat taraf pendapatannya karena adanya TikTok ini. Entah itu afiliator namanya atau bahkan ada juga kan seller-seller yang biasanya offline karena adanya TikTok ini penjualannya jadi meningkat karena mereka manfaatin platform yang lagi hype ini. Kalau memang khawatirnya soal Project S, ya udah buat aja aturan yang membatasi seperti yang memang sudah ada atau sudah beredar beritanya selama ini. Tapi kalau soal UMKM yang katanya di pusat-pusat grosir jadi pada sepi, ya dibantu aja untuk bisa melek online shop atau live shopping di sosmed atau di TikTok ini. Rasanya banyak banget juga kan yang aslinya pedagang offline akhirnya beralih menjadi online atau bahkan hybrid karena adanya TikTok ini. Secara pribadi, bisnis yang bisa dikerjakan offline dan online alias hybrid ini solusi banget ya. Beruntungnya saya pribadi juga lagi ngejalanin project hobi alias bisnis yang bisa dikerjakan secara hybrid. Soal project hobi ini, buka profil saya aja, saya nggak jelasin di sini. Anyway, entah gimana ya kedepannya TikTok dengan adanya larangan monopoli medsos dan e-commerce. Menurut teman-teman gimana? Efeknya bisa jadi positif atau negatif? Kasih pendapatnya dong di kolom komentar.